Cinta mereka tumbuh dalam diam, tapi dunia luar tak selalu membiarkan sesuatu yang indah tetap tenang. Setelah berminggu-minggu membangun kepercayaan dan kenyamanan, Elara dan Ronan akhirnya muncul bersama di sebuah acara gala mode besar untuk pertama kalinya sebagai pasangan, dan sejak malam itu semua berubah. Sorotan kamera, sorotan realita gaun Elara malam itu memesona, hitam elegan dengan potongan bahu terbuka dan rambut disanggul tinggi. Di sisinya, Ronan tampak tajam dengan jas biru tua dan ekspresi penuh bangga. Begitu mereka turun dari mobil, kilatan kamera meledak paparazzi. Pewarta gosip. Media sosial. Siapa wanita yang berhasil menjinakkan Ronan Kade? Apakah ini cinta atau sekadar proyek PR? Elara Fain dari model gagal jadi pacar desainer papan atas. Gosip dan luka lama. Beberapa hari setelah gala itu, komentar kejam mulai bermunculan. Ada yang merendahkan Elara, dia bukan apa-apa sebelum Ronan. Terlalu biasa untuk dunia mode. Ada juga yang menggali masa lalu Ronan, lagi-lagi pria yang tak bisa setia. Clara jauh lebih cocok. Elara membaca semuanya, dan meski dia mencoba mengabaikannya, rasa tidak aman yang dulu mulai merayap kembali. Kau tak perlu membuktikan siapa-siapa. Ronan menyadarinya saat Elara mulai menjauh, bukan secara fisik, tapi secara emosional. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk jadi kekasih Ronan Kade di mata dunia, ujar Elara. Kau tidak perlu jadi siapapun kecuali dirimu sendiri. Ronan membalas, cintaku padamu bukan untuk disetujui publik, tapi untuk kita hidupi hari demi hari. Cinta sejati tak butuh persetujuan dunia. Di tengah kebisingan komentar, mereka duduk di balkon yang sama seperti dulu, tidak menjelaskan, tidak membela, hanya saling menggenggam tangan, diam-diam berikrar, selama kau memandangku seperti ini, aku tidak peduli siapa yang menghakimi. Setelah sorotan media yang melelahkan, setelah gosip yang membakar kepercayaan diri Elara, setelah komentar yang mencoba memecah hubungan mereka, Elara dan Ronan memilih diam, tapi bukan berarti menyerah. Mereka hanya ingin berbicara dengan cara mereka sendiri. Sebuah ide lahir dari luka di tengah malam yang sunyi. Elara menatap papan mood board yang mulai berdebu, lalu berkata pelan, bagaimana kalau kita buat sesuatu tentang kita? Tentang hancur, lalu bangkit. Tentang cinta yang bertahan. Ronan tersenyum. Sebuah koleksi yang bukan untuk pasar, tapi untuk hati. Dan begitulah lahirnya proyek paling pribadi mereka, Reveal. Sebuah koleksi busana yang menceritakan kisah dua manusia terluka yang saling menemukan di reruntuhan. Proses yang menyatukan Elara mulai membuat sketsa, gaun-gaun dengan potongan asimetris, penuh sobekan yang dijahit kembali, warna gelap, lalu berangsur terang, bahan kasar yang berubah menjadi lembut di ujungnya. Ronan mengerjakan pola, tekstur, dan detail struktur. Kadang mereka bertengkar tentang warna, kadang mereka tertawa di tengah malam saat menyadari kesalahan potong. Tapi kali ini,
Mereka tidak bekerja sendiri. Untuk pertama kalinya, mereka menciptakan bukan dari ego, melainkan dari rasa percaya. Seni sebagai pernyataan beberapa minggu kemudian, saat koleksi rampung, Lara berkata, mereka boleh berkata apa saja. Tapi saat ini naik ke panggung, kita tidak sembunyi lagi. Bukan sekadar fashion show malam peluncuran Reveal, bukan sekadar pertunjukan, itu adalah pengakuan. Setiap gaun, setiap jahitan adalah bagian dari luka dan cinta mereka. Dan saat Lara sendiri melangkah di runway, mengenakan gaun terakhir dalam koleksi itu, penonton berdiri bukan karena ketenaran, tapi karena ketulusan, dan di ujung runway, Ronan menunggu. Tersenyum, seolah berkata, "Kau tidak perlu bersembunyi lagi." Koleksi Reveal menjadi simbol keberanian, kesembuhan, dan cinta yang tidak tunduk pada opini. Namun keberhasilan itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari ujian baru, karena dunia, begitu melihat mereka bersinar, tidak semuanya merayakan. Tekanan setelah sukses, setelah malam runway yang menggetarkan, media kembali menggila, wawancara, kontrak kerjasama, undangan dari Paris dan Milan. Namun bukan hanya pujian yang datang, tetapi juga ambisi, tekanan, dan godaan untuk berubah. Sebuah rumah mode besar mengajukan tawaran besar kepada Ronan, kembali bekerja sendiri. Lepas dari bayangan kisah cintamu, kami akan bantu membersihkan citramu. Dan kepada Lara, kau cantik tapi belum cukup internasional. Kami ingin ubah gaya dan cara bicaramu. Kalau ingin bertahan, kau harus ubah siapa dirimu. Godaan untuk menyerah atau melawan mereka duduk diam malam itu, masing-masing menatap surat tawaran. Lara bertanya dengan jujur, apa kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita agar bisa diterima dunia? Ronan menatapnya, matanya tenang tapi tajam. Aku tidak ingin diterima dunia, kalau itu berarti kehilanganmu dan kehilangan diriku. Langkah yang dipilih bersama besok paginya, mereka menolak semua tawaran yang mengharuskan mereka berubah. Mereka memilih melangkah sendiri, membangun studio kecil di lantai atas gedung tua, membentuk tim kecil berisi orang-orang yang pernah diremehkan, membuat karya yang bicara, bukan kepada pasar, tapi kepada hati. Cinta tak harus keras, tapi harus tegas. Mereka tahu, cinta mereka bukan lagi tentang sekadar saling memiliki, tapi saling memilih, bahkan ketika dunia menentang. Jika dunia memaksaku melangkah ke arah sebaliknya, aku akan tetap berjalan ke arahmu. Lara. Studio kecil itu, dengan dinding bata yang belum dicat dan cahaya matahari yang masuk dari jendela besar, bukanlah tempat paling mewah di kota, tapi di sanalah Lara dan Ronan membangun ulang hidup mereka, bukan dari uang, bukan dari nama besar, tapi dari puing-puing keyakinan dan cinta yang mereka pilih untuk pertahankan. Hari-hari kecil yang bermakna. Setiap pagi mereka menyeduh kopi sendiri. Lara menatap papan inspirasi, sementara Ronan memeriksa potongan pola. Tak ada glamor, tak ada spotlight, tapi ada ketenangan. Teman-teman lama mulai kembali,
bukan sebagai sekutu bisnis, tapi sebagai manusia yang melihat kejujuran mereka. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasa rumah itu bukan tempat, tapi momen. Bayangan lama muncul lagi, namun kedamaian tak bertahan lama. Suatu siang, sepucuk surat datang ke studio tanpa pengirim, tanpa stempel resmi. Hanya tulisan tangan untuk Elara. Ia membukanya dengan jantung berdegup. Isinya hanya satu kalimat. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Elara pucat. Ronan segera mengambil surat itu dan membacanya. Ia mengenali gaya tulisan itu. Ia tahu siapa yang mengirimnya. Ini dari seseorang dari masa lalu kita. Katanya dengan suara tegang, seseorang yang tidak akan diam saja melihat kita bahagia. Apa yang sudah pergi, belum benar-benar hilang. Ancaman itu bukan sekadar gangguan, itu adalah pengingat bahwa masa lalu tak selalu selesai hanya karena kita memilih menutupnya. Tapi kini, Elara tak lari dan Ronan tak menyembunyikan apapun. Mereka tahu rumah yang dibangun atas dasar kejujuran akan tetap berdiri meski badai datang lagi. Ancaman dalam surat itu bukan sekadar ketakutan, itu adalah gema dari masa lalu, sesuatu yang tak pernah benar-benar mati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ronan bicara bukan sebagai kekasih, tapi sebagai seseorang yang masih berutang penjelasan. Sesuatu yang tak pernah aku ceritakan. Mereka duduk di ruang kerja yang kini sunyi. Cahaya lampu kuning menerangi wajah Elara yang menanti dengan tenang, tapi penuh pertanyaan. Ronan menatap tangannya, seolah ingin menghindari tatapan Elara. Dulu, sebelum aku bertemu Clara, aku pernah bekerja sama dengan seseorang dari dunia yang kotor. Ia membantuku naik, tapi dengan cara-cara yang tidak bersih. Dan ketika aku memilih keluar, dia merasa dikhianati. Kupikir semuanya sudah selesai saat aku putus hubungan dengannya. Tapi ternyata dia belum selesai denganku. Elara tidak bereaksi langsung. Kau takut jika aku tahu aku akan pergi? Tanyanya pelan. Ronan mengangguk. Ya. Karena masa lalu itu adalah sisi diriku yang paling aku benci. Penerimaan yang bukan sekadar kata Lara mendekat. Ia menggenggam tangan Ronan dan menatap matanya. Aku jatuh cinta bukan hanya pada siapa kau sekarang, tapi juga pada luka-luka yang membuatmu jadi dirimu hari ini. Tapi jika ada sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Menggali yang disembunyikan keesokan harinya, mereka mulai mencari tahu siapa pengirim surat itu. Ronan menghubungi seseorang dari masa lalunya, mantan asisten lama, Leo, yang pernah memperingatkan tentang satu orang yang sebaiknya tidak kau abaikan. Dari Leo, mereka tahu nama itu, Marek Luden, mantan penguasa industri fashion underground, dikenal manipulatif, penuh koneksi gelap, dan berbahaya jika dilawan. Dia merasa kau berutang padanya, kata Leo, dan dia tidak suka kehilangan kendali. Bayang-bayang yang semakin dekat. Beberapa hari kemudian, mereka menerima bunga yang dikirim ke studio tanpa kartu.
Hanya setangkai lilin hitam, simbol bahwa Marek sedang menonton. Mereka tahu ini bukan lagi soal cinta semata, tapi soal bertahan hidup, baik secara harfiah maupun emosional. Marek Luden bukan hanya ancaman diam-diam, dia mulai menekan sponsor, mengirim pesan anonim ke media, menyabot akun ban studio mereka secara misterius. Semua itu tanpa pernah memperlihatkan wajah. Badai yang tak terlihat, tapi terasa studio mereka mulai kehilangan klien, model-model enggan datang, supplier menarik diri, dan satu malam, ketika mereka pulang larut, mereka menemukan pintu studio terbuka. Tidak ada yang hilang. Tapi sketsa koleksi mereka dirobek dan di dinding tertulis dengan tinta merah, kalian bisa jatuh lebih keras daripada sebelumnya. Saatnya berdiri. Ronan ingin melawan secara hukum, tapi tak ada bukti yang cukup kuat. Lara ingin menghilang, memulai dari nol di kota lain. Namun, akhirnya mereka sepakat, dia tidak mengambil hidup kita. Kita yang menentukan. Lara, dia bisa punya koneksi. Tapi kita punya kebenaran. Ronan, mereka merencanakan sesuatu yang gila, sebuah pertunjukan langsung, Livestream global dengan koleksi berjudul Rise Bangkit. Dan di akhir acara, mereka akan membongkar semuanya dengan bukti. Dengan rekaman, dengan nama, hari terakhir, panggung, cinta, dan perlawanan. Acara dimulai lagu pembuka, pelan dan menyayat, gaun-gaun pertama, hancur, compang-camping, tengah pertunjukan, transisi menjadi kuat, struktur, anggun, dan gaun terakhir dikenakan oleh Lara sendiri, berwarna putih keemasan dengan bordiran retakan yang membentuk bunga. Ronan masuk ke panggung, ia bicara langsung ke kamera. Kami tak sempurna, tapi kami tidak akan tunduk. Dan untuk orang yang ingin menjatuhkan kami tahu siapa kau. Ini bukti, ini kebenaran. Dan kami tidak takut. Layar besar menyala, memperlihatkan email, transfer palsu, dan rekaman suara Marek. Media terkejut. Dunia menyimak, dan untuk pertama kalinya, kebenaran menang. Epilog. Tenang. Setelah badai minggu berikutnya penuh berita, Marek diselidiki. Beberapa orang dari lingkaran dalamnya ditangkap. Studio Ronan Lara bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya, tapi yang lebih penting, mereka bisa mencintai tanpa ketakutan lagi. Suatu pagi, Lara duduk di balkon, mengenakan kaos lusuh milik Ronan. Ia menatap langit dan tersenyum. Dulu aku pikir cinta itu menyakitkan, katanya. Sekarang aku tahu, cinta sejati bukan yang tak menyakitkan, tapi yang tetap bertahan, bahkan setelah luka. Ronan muncul di belakangnya, memeluk dari belakang, dan sekarang kita punya seluruh hidup untuk menyembuhkan bersama. Berlangganan saluran untuk lebih banyak video.